Jawa Barat. Dan berikut ini wawancara reporter Metro TV Zaza Wisastro dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil rencananya akan diusung oleh Partai Nasdem untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat pada pemilihan tahun 2018 mendatang. Lalu apa pertimbangan dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat pada pemilihan yang akan datang? Saat ini sudah bersama dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Kang Emil, apa pertimbangan Anda akan menerima usungan atau lamaran dari Partai Nasdem untuk mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Barat? Ya, pada dasarnya tahun depan itu ada pemilihan gubernur dan pemilihan serentak ya di seluruh Indonesia. Di tahun depan itu masa tugas saya sudah selesai. Jadi saya menyelesaikan dengan waktu yang cukup. Nah, sekarang sudah ada cicilan dukungan. Cicilan dukungan ini kan ada dari masyarakat. Ada masyarakat yang saya juga tidak kenal datang ke saya minta izin mau mendukung. Ada deklarasi di Cirebon, ada deklarasi di Sukabumi, ada di Kabupaten Bogor. Ini kan nggak bisa saya hindari, itu inisiatif mereka, bukan settingan dari saya kan. Juga ada dukungan dari partai. Nah, kemudian Kang Emil, bahwa Anda kan bukan berasal dari Partai Nasdem. Dan Partai Nasdem sendiri sebenarnya mengusung politik tanpa mahar. Menurut Anda, pandangan tersebut seperti apa? Saya kira ini positif ya, bahwa ada pemikiran dari partai yang mengusung individu-individu yang dianggap bisa dipercayai tanpa ada ikatan-ikatan yang memberatkan. Apakah ikatan ekonomi, apakah ikatan kepartean. Yang saya tahu Partai Nasdem ini tidak, kalau mendukung, tidak memaksa saya jadi anggota partai kan, juga tidak memaksa ada mahar, istilahnya ada uang. Saya kira itu pendidikan politik yang paling ideal. Terima kasih Kang Emil, dimanapun memimpin semoga sukses ini pimpin. Terima kasih. Ya, demikian wawancara saya dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 mendatang akan diusung atau didukung oleh Partai Nasdem untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat pada pemilihan tahun 2018 mendatang. Dari Bandung, Syaza Wisastro, Bayu Ramdhani, Metro TV. LRT Kota Bandung diklaim lebih murah 30% dari LRT umumnya dan lebih cepat rampung pembangunannya karena menggunakan teknologi karya anak bangsa, yakni Metro Kapsul. Lalu seperti apa desain besar dan juga target dari pembangunan LRT di Paris Van Java? Kita terhubung bersama dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selamat pagi, maksud saya selamat siang Kang Emil. Selamat siang para pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Baik, Kang Emil, sudah seberapa besar progres untuk dapat segera memulai peletakan batu pertama di tahun 2017? Ya, alhamdulillah mimpi panjang, mimpi yang susah ini mempunyai transportasi massal berbasis rel yang kita sebutkan LRT ini sudah dekat. Ada dua investor, yang pertama jalur tengah itu dari PT PP dan jalur satu dari Sabuga di utara menghubungkan ke Lewi Panjang di selatan. Ini sudah siap dengan menggunakan LRT bikinan anak bangsa, bikinan Indonesia, namanya Metro Kapsul. Biaya investasinya alhamdulillah karena konten lokalnya mencapai 95%, ini harganya 70% lebih murah, bukan 30%. Kalau LRT yang biasa dipakai di Jabodetabek 70% bukan 30%. Jadi kalau di Palembang misalkan atau Jabodetabek itu LRT per kilometernya sekitar 400 sampai 500 miliar per kilometer. Kalau yang Metro Kapsul ini hanya 150 miliar per kilometer. Jadi hanya sepertiga dari harga LRT yang biasa ada di pasaran. Oke, mengapa harganya bisa begitu murah Kang Emil? Dekat. Karena yang bikin mahal kan barangnya sederhana saja, ada barang impor, ada barang domestik. Pastilah murah barang domestik kan, karena harga komponennya, kemudian buruh yang mengerjakannya kan semua lokal. Nah inilah yang membanggakan dan saya sudah lapor Presiden. Presiden sangat antusias dan memberi restu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dimanapun. Kita punya teknologinya hari ini namanya Metro Kapsul, apalagi harus didukung oleh Metro TV karena namanya sama Metro TV. Kang Emil, tadi sudah disebutkan investornya sudah ada, tapi permasalahannya ini baru komitmen atau memang dananya sudah ada? Karena Kang Emil optimistis sekali 2017 ini dibangun, 2018 sudah bisa digunakan.
Ya, saya sudah rapat dengan Presiden, saya sudah rapat dengan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, sudah berkali-kali dan sekarang sudah mengerucut pada persiapan persiapan gambar kerja yang sedang dikebut dan proses administrasi perizinan yang sudah akan diselesaikan dalam hitungan minggu. Jadi mudah-mudahan kalau tidak halangan 2 bulan dari sekarang kita bisa memulai pekerjaan itu di jalur tengah dulu yang paling mudah antara stasiun sampai alun-alun, nanti dilanjut setelah 6 bulan jalur dari alun-alun ke Tegalega, dilanjut dengan yang Singapura yang sudah diarahkan menggunakan teknologi sesama sepanjang 11 km. Oke. Kang Emil, kalau boleh tahu skema pembiayaannya nanti persentasenya seperti apa? Karena kita ketahui APBD itu sudah disebutkan tidak memungkinkan, lalu APBN juga sangat ketat. Nah, ini persentasenya gimana antara pemerintah dan juga investor dari luar? Nah, dulu waktu pakai teknologi LRT yang impor itu, memang investor kesulitan mendapatkan break-even point dari sisi ekonomi, sehingga membebani tiket LRT ini sangat mahal. Tapi dengan menggunakan teknologi lokal yang hanya sepertiga, banyak optimisme, tiket kepada masyarakat lebih murah, beban kepada APBD dan APBN, kalaupun ada sangat-sangat minimal. Boleh dibayangkan 70% yang tadinya membebani, tiba-tiba sekarang hilang dan membuat proyek ini bisa lebih visible sehingga beban dari kami tidak terlalu besar, paling penyertaan modal dalam bentuk lahan-lahan stasiun atau properti untuk menjadikan transit oriented development atau pembangunan properti di lahan transportasi stasiun. Oke, Kang Emil, dengan biaya yang begitu ditekan, begitu besar, hanya sepertiga dari total biaya yang ada di Jakarta, lalu berapa kira-kira tarif yang akan dikenakan kepada para penumpang? Mohon maaf, tolong diulangi. Ya, Kang Emil, dengan biaya produksi maupun juga pembuatan yang lebih rendah dari yang ditargetkan seperti yang di Jakarta, lalu berapa kira-kira tarif yang akan dikenakan kepada penumpang? Oh ya. Nah, kalau dulu dengan LRT yang 500 miliar per kilometer, jika tanpa subsidi itu tiket bisa puluhan ribu ya. Nah, sekarang dengan hanya sepertiga investasi, tiket kemungkinan hanya di 7.000 sampai 12.000 atau maksimal 15.000 rupiah per trip ya. Saya kira itu masih memungkinkan karena biaya-biaya transportasi di Kota Bandung kurang lebih sekali jalan dari angka 5.000 sampai 15.000 dengan berbagai moda transportasi yang berbasis mobil. Baik Kang Emil, kami harap tetap bersama kami harus jeda dulu sejenak dan akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Metro Siang akan kembali. Ridwan Kamil, Kang Emil, Anda katakan bahwa ada 2 koridor, yang pertama adalah dari stasiun Bandung ke alun-alun dan koridor 2 dari Sabuga ke Leuwi Panjang. Lalu bagaimana dengan pembagian dari operasional perusahaan-perusahaan yang akan mengoperasikan koridor-koridor ini? Ya, karena ada 2 investor, untuk koridor tengah tetap oleh investor dari PT PP, BUMN Indonesia, yang koridor 1 dari Sabuga ke Leuwi Panjang itu dilakukan oleh investor Singapura dengan teknologi yang diharapkan sama, yaitu metrokapsul. Nah, dengan kolaborasi ini saya harapkan pembangunan lebih cepat, ada joint venture antara perusahaan lokal dan perusahaan internasional. Skema keuangan dari Singapura sudah sangat kuat, bertemu dengan teknologi lokal yang lebih murah, sehingga tiket menjadi murah, hanya 7.000 sampai dengan 15.000. Oke. Kang, berapa kilometer yang pertama akan dibangun dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat yang hitungan 2 bulan itu 3 km pertama untuk mengetes prototip dulu, yaitu dari jalur stasiun kota ke alun-alun. Jadi warga Jakarta nanti kalau mau ke alun-alun cukup naik kereta, lanjut LRT ke alun-alun, nggak usah naik mobil lagi. Iya Kang, tadi juga kami sudah menyampaikan bahwa warga Bandung sendiri sudah menanti-nanti ini hadirnya LRT. Nah, groundbreakingnya sendiri direncanakan kapan Kang? Ya, kalau sekarang bulan Maret, mudah-mudahan paling telat akhir Mei atau awal Juni kita sudah mulai, karena itu arahan dari Pak Presiden ya. Jadi kita sedang mengamankan urusan administrasi, kertas-kertas kerja yang perizinan itu yang menjadi hutang dari Pemkot Bandung akan kita bereskan dalam hitungan minggu. Termasuk perpresnya juga Kang belum keluar kan?
Ya, Perpres ini sudah final, kembali kemarin rapat dengan Presiden, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, sekitar 4-6 minggu, multitasking dengan proses perizinan, ini bisa melengkapi apa yang sudah kita siapkan. Oke, Kang, bagaimana dengan transportasi? Karena, semuanya sudah siap. Oke, Kang, bagaimana dengan transportasi LRT yang kemudian diintegrasikan dengan rencana kereta cepat Jakarta-Bandung? Nah, ini salah satu poin yang saya sampaikan ke Bapak Presiden. Kalau kereta api cepat ini dari Jakarta ke Bandung selesai, kan harus disambung dengan sebuah sistem transportasi dari stasiun kereta api cepat ke kota Bandungnya. Nah, harapannya dengan percontohan 3 km ini, akhirnya bisa menggunakan metro kapsul untuk menghubungkan kereta cepat menuju ke pusat kota Bandung. Kang, singkat, Kang, sebagai kalau misalnya saya jadi warga Bandung, saya pasti akan bertanya, pembangunan LRT ini nanti akan menggusur permukiman nggak? Kita menggunakan jalur jalan, Mbak. Jadi jalur jalan yang ada, sehingga tiang-tiangnya ada di tengah jalan seadanya. Jadi insya Allah tidak ada masuk ke wilayah-wilayah yang menggusur-gusur seperti yang dikhawatirkan oleh warga. Oke, tentunya juga ada kemacetan-kemacetan pada saat pembangunan, apalagi Anda katakan ini di atas jalan. Lalu bagaimana antisipasi dari Kota Bandung yang semakin macet? Pasti ada. Betul. Tapi untuk hidup sehat kadang-kadang kita harus makan obat pahit. Nanti kita kurangi rasa sakitnya, rasa pahitnya dengan merekayasa lalu lintas, mengatur. Insya Allah, ini kan demi kebaikan kita semua. Oke, baik, terima Baik, kasih. Kang Emil, sukses dengan proyeknya. Terima kasih sudah bersama dengan Metro Siang pada hari ini. Terima kasih, siang, Kang Emil. sama-sama. Salam hormat untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan